Di salah satu sudut Jakarta Barat, terdapat kisah menarik tentang seorang pedagang jagung bakar bernama Engkong Asep, atau lebih dikenal dengan sebutan Engkong Asep. Penjualannya selalu ramai, meskipun cara dia memanggang jagung terkesan asal-asalan. Banyak yang penasaran, apa rahasia kesuksesan pria tua ini? Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Engkong Asep telah berjualan jagung bakar di lokasi yang sama selama lebih dari 30 tahun. Gerobaknya sederhana, dihiasi lampu kecil dan aroma jagung bakar yang selalu menggoda siapa saja yang lewat. Namun, ada hal unik dari caranya berjualan. Ia memanggang jagung sekenanya, terkadang gosong di satu sisi, kadang setengah matang di sisi lain. Meskipun begitu, para pembeli tetap datang berbondong-bondong. Bahkan, ada yang rela mengantre hingga lebih dari 1 jam untuk mendapatkan jagung bakarnya. Ini membuat orang bertanya-tanya, mengapa jagung Engkong Asep begitu laris? Desas-desus pun mulai tersebar. Sebagian orang percaya bahwa Engkong Asep menggunakan penglaris untuk menarik pelanggan. Konon, ada yang melihat Engkong Asep melakukan ritual aneh di malam hari, berbicara sendiri sambil memegang jagung dan bara api. Bahkan, ada cerita tentang suara-suara misterius yang terdengar dari gerobaknya ketika ia selesai berjualan. Namun, ketika ditanya langsung, Engkong Asep hanya tersenyum sambil berkata, "Rahasia saya cuma satu, doa dan keyakinan. Kalau memang laris, itu semua berkah." Beberapa pelanggan setia percaya bahwa jagung Engkong Asep punya rasa yang tak bisa ditiru, meskipun penampilannya tak selalu sempurna. Mereka mengaku ada sensasi nostalgia dan kehangatan yang membuat mereka terus kembali. Apakah ini karena bumbu rahasia, atau memang efek sugesti? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, ada pula yang bersikeras bahwa penglaris adalah penyebab utamanya. Terlepas dari berbagai spekulasi, Engkong Asep tetap menjalani hidup sederhana dan bersahaja, seolah tak peduli dengan segala gosip yang beredar. Kisah Engkong Asep mengajarkan bahwa kesuksesan bisa datang dari banyak hal, baik itu usaha, doa, atau bahkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mitos atau tidak, satu hal yang pasti, jagung bakar Engkong Asep telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat di Jakarta Barat. Pada suatu malam yang lengang, seorang pemuda bernama Rian, seorang jurnalis lepas yang penasaran, memutuskan untuk menyelidiki kisah misteri Engkong Asep. Ia ingin mencari tahu apakah benar ada penglaris atau rahasia lain yang membuat dagangan sang kakek begitu diminati. Rian menyamar sebagai pembeli biasa dan mengamati gerak-gerik Engkong Asep dari kejauhan. Ketika malam semakin larut dan pelanggan mulai berkurang, Engkong Asep tetap terlihat sibuk. Ia mempersiapkan jagung terakhir dengan perlahan, sambil sesekali menggumamkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Rian memperhatikan dari balik pohon, menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Saat gerobak sudah hampir ditutup, Rian akhirnya memberanikan diri mendekati Engkong Asep. "Kong, saya penasaran, kenapa sih jagung bakar Kong selalu ramai? Padahal kadang gosong, kadang kurang matang. Ada rahasia apa, Kong?" tanya Rian dengan nada bercanda, mencoba mencairkan suasana. Engkong Asep tersenyum tipis, lalu menjawab, "Nak, hidup itu bukan cuma soal apa yang kelihatan di luar. Jagung ini, meskipun kadang gosong, tetap ada rasa yang bikin orang balik lagi. Mungkin karena aku masaknya pakai hati." Rian merasa jawaban itu klise, tapi ia tetap mendesak. "Tapi, Kong, saya dengar cerita dari orang-orang. Katanya Kong pakai penglaris. Malam-malam ada ritual segala. Itu benar, Kong?" Engkong Asep terdiam sejenak. Matanya yang keriput menatap lurus ke arah Rian, lalu ia tersenyum lagi, kali ini dengan nada serius. "Kalau orang mau percaya aku pakai penglaris, ya silakan. Tapi sebenarnya, aku cuma bicara sama jagung ini. Aku bilang ke mereka, kasih rasa terbaikmu, biar orang-orang bahagia. Itu aja, kok." Rian tertawa kecil, merasa jawaban itu seperti gurauan. Namun, malam itu ia memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama, pura-pura membantu Engkong Asep membereskan gerobak. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika bara api terakhir padam, Rian mendengar suara samar seperti bisikan, tapi bukan dari Engkong Asep. Suara itu seperti datang dari udara, lembut tapi menyeramkan. Hidup itu soal berbagi, bukan soal sempurna. Rian tertegun, tapi Engkong Asep hanya melanjutkan pekerjaannya tanpa terlihat terganggu. Rian mencoba bertanya lagi, "Kong, apa Kong dengar suara tadi?" Engkong Asep tersenyum sambil menggeleng pelan. "Nak, mungkin itu hatimu sendiri yang bicara. Kalau kamu terlalu sibuk cari alasan,
kamu nggak akan lihat keindahan di balik yang sederhana. Malam itu, Rian pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak yakin apakah misteri penglaris itu benar adanya, atau hanya kisah yang tercipta dari kehangatan seorang pedagang tua. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman itu membuatnya melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Kadang yang kita anggap misteri, hanyalah cara alam bekerja untuk memberikan pelajaran. Setelah malam itu, Rian tidak bisa melupakan pengalaman aneh bersama Engkong Asep. Suara bisikan itu terus terngiang di benaknya. Ia memutuskan untuk kembali beberapa hari kemudian, kali ini dengan niat lebih serius untuk mencari tahu. Namun, saat ia tiba di tempat biasa Engkong Asep berjualan, gerobak jagung itu tidak ada. Tempat yang biasanya ramai oleh antrean pembeli kini kosong dan sunyi. Rian bertanya kepada pedagang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang tahu kemana Engkong Asep pergi. Engkong si bilang kemarin itu mau istirahat dulu, Mas. Tapi nggak tahu kapan baliknya, jawab salah satu pedagang. Rian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun mencoba menyelidiki lebih dalam. Lewat cerita warga sekitar, Rian akhirnya mengetahui bahwa Engkong Asep tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari rumah tersebut. Setelah perjalanan panjang melewati jalanan sempit dan gang kecil, Rian akhirnya menemukan rumah itu. Sebuah rumah kayu tua dengan pekarangan yang dipenuhi tanaman liar. Ia mengetuk pintu pelan, tetapi tidak ada jawaban. Saat hendak pergi, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menampilkan ruangan gelap di dalamnya. Rian ragu sejenak, namun rasa penasaran mendorongnya untuk masuk. Di dalam rumah, suasananya hening. Bau kayu tua dan asap tipis dari dupa memenuhi udara. Di tengah ruangan, Rian melihat sebuah meja kecil dengan sebuah foto tua, foto Engkong Asep muda bersama seorang wanita yang tampak seperti istrinya. Di sebelah foto itu, ada sebuah mangkuk berisi jagung mentah dan bara api kecil yang masih menyala. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. "Nak, kenapa kamu kesini?" Rian terkejut dan berbalik. Engkong Asep berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kong, saya hanya ingin tahu apa sebenarnya rahasia di balik jagung Kong. Dan suara yang saya dengar malam itu, apa itu?" Engkong Asep menghela napas panjang. Ia duduk di kursi tua dan mulai bercerita. "Nak, aku ini cuma orang tua biasa. Rahasia jagungku bukan sihir atau penglaris, tapi kenangan. Aku memanggang jagung ini sambil mengenang istri dan anakku yang sudah pergi. Suara yang kamu dengar, mungkin itu gema dari hati mereka yang masih ada di sekitarku." Rian tertegun. Ia merasa ada kejujuran dalam kata-kata Engkong Asep. Tapi, kenapa jagung Kong terasa berbeda? Apa ada hubungannya dengan ritual ini? Rian menunjuk ke arah mangkuk dan bara api. Engkong Asep tersenyum kecil. "Ini cuma caraku mengenang mereka. Aku bicara pada mereka, berdoa, dan berharap jagung yang aku jual bisa membawa kebahagiaan. Kalau orang-orang mengira aku pakai penglaris, biarlah. Yang penting, aku tahu niatku bersih." Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Engkong Asep di rumah tua itu, Rian memutuskan untuk menulis artikel tentang kisah hidup Engkong Asep. Ia menulis dengan hati-hati, mengangkat cerita tentang cinta, kenangan, dan bagaimana seorang pedagang sederhana bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Artikel itu diterbitkan di sebuah majalah lokal, dan tanpa disangka-sangka, menjadi viral. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai mencari gerobak Engkong Asep. Para pelanggan lama kembali, sementara pelanggan baru penasaran ingin mencoba jagung bakar yang diceritakan penuh makna. Namun, yang mengejutkan, Engkong Asep tiba-tiba berhenti berjualan. Gerobaknya tetap tidak tampak di tempat biasanya. Rian, yang merasa bertanggung jawab karena artikelnya, kembali mencari Engkong Asep. Kali ini, ia menemukan kabar bahwa Engkong Asep telah dirawat di sebuah klinik kecil karena kelelahan. Ia segera pergi menjenguk. Di klinik, Engkong Asep berbaring lemah, tetapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. "Ah, Nak Rian. Aku dengar jagungku jadi terkenal karena tulisanmu," katanya sambil terkekeh kecil. "Maaf, Kong. Saya nggak tahu kalau artikel itu akan membuat banyak orang mencari Kong," jawab Rian merasa bersalah. Engkong Asep menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Nak. Aku senang bisa berbagi kebahagiaan. Tapi, tubuh ini sudah tua. Aku harus istirahat sekarang." Rian merasa haru mendengar itu. "Kong, apa ada yang bisa saya bantu? Atau mungkin Kong ingin saya melanjutkan tradisi ini?" Mendengar itu, Engkong Asep terdiam sejenak. Matanya yang redup menatap Rian dengan penuh arti. "Jagung ini bukan soal resep atau cara membakar, Nak. Yang penting adalah niatmu. Kalau kamu mau melanjutkan,
lakukan dengan hati. Berikan yang terbaik, bukan cuma jagungnya, tapi juga kehangatannya. Rian mengangguk, merasa mendapat amanah yang sangat besar. Ia kemudian meminta izin kepada Engkong Asep untuk belajar cara berjualan darinya, termasuk segala tradisi dan kebiasaan yang biasa dilakukan sang kakek. Beberapa bulan kemudian, Rian mulai berjualan jagung bakar di tempat yang sama. Gerobaknya sederhana, tetapi penuh semangat. Ia memanggang jagung dengan cara khas yang diajarkan Engkong Asep, kadang gosong di satu sisi, kadang tidak sempurna, namun tetap disukai pelanggan. Yang mengejutkan, banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk membeli jagung, tetapi juga untuk berbincang. Rian mulai memahami bahwa warisan Engkong Asep bukan hanya soal rasa jagung, melainkan suasana yang ia ciptakan, kehangatan, senyuman, dan cerita-cerita kecil yang menghubungkan hati manusia. Pada suatu malam, saat gerobak sudah hampir tutup, Rian merasa ada angin sejuk yang berhembus. Ia mendongak dan melihat ke arah bintang-bintang. Di hatinya, ia merasa Engkong Asep sedang tersenyum dari kejauhan, bahagia melihat warisannya diteruskan dengan penuh cinta. Jagung bakar itu tidak hanya menjadi makanan, ia menjadi simbol bagaimana cinta dan kehangatan dapat menjangkau hati banyak orang, bahkan setelah seseorang tiada. Kini, jagung bakar Engkong Asep bukan hanya cerita tentang misteri, tetapi tentang pelajaran hidup yang abadi. Setelah beberapa tahun menjalankan gerobak jagung bakar, Rian mulai menyadari bahwa ia tidak hanya melanjutkan tradisi Engkong Asep, tetapi juga menciptakan cerita-cerita baru. Banyak pelanggan yang datang membawa kisah mereka sendiri, tentang kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan sekadar kenangan masa lalu. Gerobak itu kini menjadi tempat persinggahan, bukan hanya untuk membeli jagung, tetapi juga untuk berbagi kehidupan. Pada suatu malam yang sejuk, seorang wanita tua datang ke gerobak Rian. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada senyuman kecil yang menyiratkan kehangatan. Ia memesan satu jagung bakar, tetapi bukannya langsung pergi, ia duduk di bangku kecil yang disediakan Rian. "Kamu ini yang melanjutkan usaha Engkong Asep, ya?" tanya wanita itu sambil memandang ke arah gerobak. "Iya, Bu. Saya belajar dari Engkong dulu," jawab Rian sambil membakar jagung. Wanita itu tersenyum samar. "Tahukah kamu, aku dulu sering ke sini bersama suamiku. Waktu itu, jagung Engkong Asep jadi alasan kami keluar malam, berbincang, dan menikmati hidup yang sederhana. Setelah suamiku meninggal, aku jarang keluar lagi. Tapi malam ini, aku ingin mencoba jagung itu lagi." Rian tersentuh mendengar cerita itu. Ia mengambil jagung yang baru selesai dibakar, menambahkan bumbu dengan hati-hati, lalu memberikannya kepada wanita itu. "Ini, Bu. Semoga rasanya masih membawa kenangan indah." Wanita itu menggigit perlahan, lalu tersenyum. Rasanya masih sama. Bukan soal bumbu atau cara bakarnya, tapi ada sesuatu yang lain seperti kehangatan yang tidak pernah hilang. Rian merasa haru. Ia mulai menyadari bahwa gerobak ini bukan sekadar tempat jualan, tetapi juga penghubung emosi, kenangan, dan harapan bagi banyak orang. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tiba di rumah Rian. Surat itu dari keluarga Engkong Asep. Dalam surat tersebut, mereka mengungkapkan rasa terima kasih karena Rian telah melanjutkan tradisi almarhum Engkong dengan penuh cinta dan dedikasi. Namun, ada hal lain yang mengejutkan. Keluarga Engkong memberikan sebidang tanah kecil yang terletak tidak jauh dari tempat gerobak itu biasa mangkal. Ini tanah yang dulu selalu ingin Engkong jadikan tempat makan kecil untuk pelanggan. Dia sering bicara soal membangun warung sederhana, tapi usianya tidak memungkinkan. "Kami ingin kamu yang mewujudkannya," tulis keluarga Engkong. Rian merasa terhormat dan sekaligus terbebani oleh amanah besar ini. Ia memutuskan untuk mewujudkan mimpi Engkong dengan membuka warung kecil yang tetap mempertahankan kesederhanaan gerobaknya. Dengan bantuan teman-temannya, ia mendirikan sebuah warung bernama Warung Jagung Engkong Asep, lengkap dengan foto almarhum Engkong di salah satu dindingnya. Warisan kehangatan. Warung itu menjadi tempat favorit banyak orang. Tidak hanya menjual jagung bakar, tetapi juga menawarkan ruang bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Di salah satu sudut warung, Rian menempatkan sebuah buku besar di mana pelanggan bisa menulis pengalaman mereka. Buku itu segera penuh dengan kisah tentang cinta, kehilangan, dan kebahagiaan. Pada suatu malam, saat Rian sedang membersihkan warung, ia merasa angin sejuk berhembus lembut. Ia melihat ke arah foto Engkong Asep dan berbisik, "Kong, saya harap ini sesuai harapan Kong. Terima kasih sudah mengajarkan saya arti dari berbagi." Seolah menjawab, lampu kecil di warung itu berkedip lembut, seakan mengisyaratkan bahwa Engkong Asep setuju. Rian tersenyum,
merasa bahwa warisan engkong bukan hanya tentang jagung bakar, tetapi tentang bagaimana cinta dan kehangatan dapat terus hidup melalui hati yang peduli. Warung itu tidak pernah sepi, bukan karena penglaris, tetapi karena cinta dan doa yang terus mengalir dari cerita seorang engkong dan pria muda yang melanjutkan perjalanannya. Warung Jagung Engkong Asep kini telah menjadi ikon di kawasan itu. Setiap malam, pelanggan dari berbagai latar belakang datang tidak hanya untuk menikmati jagung bakar, tetapi juga untuk merasakan suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Namun, di balik kesuksesan itu, Rian merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, seorang pria tua dengan wajah asing datang ke warung. Ia terlihat diam, memperhatikan setiap sudut ruangan dengan pandangan yang penuh makna. Rian mendekatinya dan menyapa dengan ramah. "Pak, mau pesan jagung bakar?" tanya Rian. Pria itu tersenyum tipis. "Bukan, Nak. Aku cuma ingin melihat tempat ini. Aku dulu kenal baik dengan Engkong Asep. Kami pernah berjualan di tempat yang sama, sebelum dia memilih untuk tetap di sini." Rian terkejut. "Jadi, Bapak kenal Engkong Asep? Boleh saya tahu lebih banyak tentang beliau?" Pria itu mengangguk. Asep adalah teman lama yang sangat istimewa. Dia tidak hanya berdagang untuk mencari nafkah, tapi untuk menjaga kenangan yang ia miliki. "Aku ingat, setelah istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan, dia bersumpah akan terus berjualan jagung di sini. Dia bilang, setiap bara api yang menyala mengingatkannya pada cinta yang tak pernah padam." Rian mendengarkan dengan saksama. "Saya tahu sedikit tentang masa lalunya, tapi cerita Bapak membuat saya semakin mengerti mengapa jagung bakar ini begitu spesial." Pria itu tersenyum lagi. "Nak, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk meneruskan warisan Asep. Tapi ingat, warisan ini bukan hanya tentang jagung atau warung. Ini tentang menjaga hubungan dengan orang-orang, memberikan tempat bagi mereka untuk merasa diterima." Beberapa bulan setelah pertemuan itu, warung Rian menghadapi tantangan besar. Sebuah pusat perbelanjaan modern akan dibangun di area tersebut, dan banyak pedagang kecil diminta untuk pindah. Rian merasa dilema, karena tempat ini adalah bagian dari sejarah Engkong Asep. Ia mencoba bernegosiasi dengan pihak pengembang, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Warung itu harus segera ditutup atau dipindahkan. Saat itulah, Rian memutuskan untuk bertindak. Dengan bantuan pelanggan setia dan warga sekitar, Rian menggalang petisi untuk menyelamatkan warung tersebut. Ia juga mengajukan ide agar warungnya dijadikan bagian dari pusat perbelanjaan sebagai warung tradisional yang mewakili sejarah kawasan tersebut. Kemenangan kecil. Setelah perjuangan panjang, pihak pengembang akhirnya setuju untuk memberikan ruang khusus bagi warung jagung Engkong Asep di dalam pusat perbelanjaan yang baru. Meski lokasinya berpindah, suasana warung tetap dipertahankan. Bahkan, mereka membangun replika gerobak asli Engkong Asep sebagai penghormatan. Rian merasa lega, meski perubahan itu tidak mudah diterima. Namun, ia yakin bahwa semangat dan warisan Engkong Asep akan terus hidup, dimanapun tempatnya. Pada malam pembukaan pusat perbelanjaan, Rian mengadakan acara kecil untuk mengenang Engkong Asep. Di hadapan para pelanggan dan keluarga Engkong, ia mengucapkan rasa terima kasih. "Warung ini bukan milik saya, tapi milik kita semua. Ini adalah tempat di mana cinta, doa, dan kenangan Engkong Asep akan terus hidup. Saya harap kita semua bisa menjaga semangat itu bersama." Suara tepuk tangan memenuhi ruangan, dan malam itu, jagung bakar kembali menjadi simbol kehangatan, harapan, dan cinta. Kini, warung jagung Engkong Asep bukan hanya tempat makan, tetapi juga monumen kecil yang mengingatkan semua orang bahwa kenangan dan cinta sejati tidak akan pernah hilang, meski waktu terus berjalan. Meski warung jagung Engkong Asep kini berada di pusat perbelanjaan modern, suasananya tetap penuh kehangatan. Setiap malam, warung itu dipenuhi pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang yang penasaran dengan cerita di balik jagung bakar legendaris itu. Namun, Rian tahu bahwa kisah ini belum selesai. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang ia rasakan, menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh Engkong Asep sambil membawa warung ini ke babak baru. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke warung. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada semangat di matanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Maya, seorang pengusaha kecil yang sedang mencari inspirasi. Maya berbicara panjang lebar tentang bagaimana ia ingin membuka usaha kecil tetapi takut tidak mampu bersaing di era modern. "Saya sering dengar tentang warung ini, Mas Rian," katanya, "di sini bukan cuma jualan jagung, tapi juga jualan kehangatan. Gimana caranya tetap bertahan di tengah dunia yang serba cepat seperti sekarang?" tanyanya.
Rian tersenyum dan mengingat pelajaran dari Engkong Asep. Kunci warung ini bukan soal teknologi atau tren, tapi niat yang tulus. Engkong selalu bilang, kalau kita jualan dengan hati, orang akan merasa itu. Jagung ini nggak sempurna, tapi orang datang karena ada cerita, ada cinta. Percakapan itu memberi Maya semangat baru. Sebelum pergi, ia berkata, "Mas Rian, suatu hari nanti saya ingin belajar lebih banyak dari Mas. Kalau boleh, saya ingin membawa semangat ini ke tempat lain." Maya ternyata serius dengan ucapannya. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke warung dan membawa sebuah proposal, membuka cabang jagung Engkong Asep di daerah lain, terutama di tempat-tempat yang kurang terjangkau. Ia ingin menggabungkan pengalaman kuliner tradisional dengan program sosial, seperti menyediakan tempat belajar bagi anak-anak kurang mampu di sekitar warung. Awalnya, Rian ragu. Ia khawatir bahwa membuka cabang akan mengurangi keaslian dan nilai tradisi yang diwariskan Engkong Asep. Namun, Maya meyakinkan Rian bahwa inti dari warung ini tetap akan dijaga. "Mas Rian, kita nggak cuma bicara soal jagung. Kita bicara soal semangat berbagi, seperti yang Engkong Asep lakukan. Dengan cara ini, lebih banyak orang bisa merasakan kehangatan itu," kata Maya. Akhirnya, Rian setuju. Ia dan Maya bekerja sama untuk membuka cabang pertama, jagung Engkong Asep, di sebuah daerah pinggiran. Warung ini tidak hanya menjual jagung bakar, tetapi juga menyediakan ruang untuk anak-anak belajar, berkumpul, dan berbagi cerita. Cabang baru itu sukses besar. Penduduk setempat merasa terbantu dengan adanya ruang belajar dan kegiatan sosial yang diselenggarakan di warung tersebut. Anak-anak yang datang tidak hanya belajar, tetapi juga mendengar cerita-cerita tentang Engkong Asep, seolah semangat sang kakek terus hidup melalui setiap kegiatan. Melihat keberhasilan itu, Rian dan Maya membuka lebih banyak cabang di berbagai kota, dengan konsep yang sama, kombinasi kuliner tradisional dan program sosial. Setiap cabang memiliki elemen khas dari warung asli, replika gerobak, cerita Engkong Asep di dinding, dan buku cerita tempat pelanggan berbagi pengalaman mereka. Suatu malam, setelah pulang dari perjalanan mengunjungi salah satu cabang baru, Rian bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Engkong Asep berdiri di samping gerobak tua, tersenyum kepadanya. "Nak, aku bangga sama kamu. Jagung ini bukan soal rasa atau jualan, tapi tentang bagaimana kamu menjaga kehangatan di hati banyak orang. Lanjutkan, dan jangan lupa, selalu lakukan semuanya dengan hati." Rian terbangun dengan air mata di matanya. Ia merasa mendapatkan restu dari Engkong Asep untuk melanjutkan perjuangan ini. Akhir yang terus berlanjut. Kini, jagung Engkong Asep telah menjadi jaringan warung yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Di setiap cabang, nama Engkong Asep disebut sebagai inspirasi, seorang pria tua sederhana yang mengajarkan bahwa cinta dan ketulusan bisa mengubah dunia, meski hanya melalui sebutir jagung bakar.